Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Muhammad Thorik, kemudian teman saya Dia Cahyo Saputro. Nah, jadi di sini kami akan mereview bagaimana membuat sentimen analisis menggunakan R dan IDE RStudio. Pada program kali ini kita akan menggunakan Shiny. Shiny itu berfungsi untuk menjadikan sebuah program dalam bentuk web API. Gitu. Jadi pertama kita siapkan dulu library Shiny-nya. Gitu. Jadi kemudian kita masuk tahap berikutnya, kita mengimport beberapa package yang diperlukan, yakni Twitter untuk nge-get data dari Twitter, Snowball C, Fsteam, dan sentimen untuk melakukan klasifikasi datanya. Kemudian untuk mengambilkan datanya menggunakan ggplot, rcolor, brewer, dan workflow. Oke, lanjut. Kemudian tahap berikutnya kita melakukan autentikasi API-nya. Di sini yang diperlukan ada consumer key, consumer secret, access token, dan access secret. Kayak gitu. Kemudian kita lakukan autentikasi. Begini caranya. Nah, semua ini bisa kita dapatkan dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu di Twitter. Kemudian tahap berikutnya, desain ini ada dua bagian ya yang penting. Pertama UI dan kedua server, di mana UI untuk menampilkan datanya dan server untuk melakukan codingannya atau memproses datanya, memproses codingan. Nah, di UI sendiri ada dua bagian, ini sidebar panel dan main panel. Sidebar panel ini berfungsi untuk user melakukan inputan data ataupun teks dan sebagainya. Kemudian di main panelnya untuk menampilkan data-datanya. Ini ada banyak jenisnya. Kita bisa menampilkan tabel, kita bisa menampilkan plot, menampilkan teks dan lain sebagainya. Nah, di sini kami punya ada dua plot, klasifikasi emosi dan polaritas, kemudian data hasil analisis dan data pertama kali diambil, kemudian workflow. Ya, begitu saja di bagian UI-nya, dan sekarang masuk di server. Nah, di server pertama kita lakukan pengambilan data dari Twitter. Ini caranya. Setelah kita ambil, sekarang kita saring bagian teksnya saja. Bagian sini, ini kita rubah menjadi data frame. Oke, setelah datanya kita ambil dan kita ambil teksnya, sekarang kita lakukan cleaning datanya. Ada beberapa yang harus kita bersihkan, seperti space, link, number, dan sebagainya. Ini ada turunnya sampai di bagian bawah sini. Oke, lanjut berikutnya kita melakukan klasifikasi emosinya. Kita menggunakan fungsi classify emotion. Ini kita dapatkan dari library sentiment. Nanti datanya ada 6. Ini dia, kita menggunakan algoritma Bayes. Dan bagi data yang tidak diketahui klasifikasinya apa, nanti kita akan beri nama unknown. Oke, selesai. Kita masuk ke polaritasnya. Polaritas ini nanti tampilnya ada 3 ya, positif, negatif, dan netral. Kita menggunakan fungsi classify polarity, datanya data yang tadi, dan algoritmanya Bayes juga. Datanya kita simpan. Dan sekarang kita buat satu data frame baru, hasilnya yang isinya teks tweetnya, kemudian ada emosinya berdasarkan klasifikasi emosi dan polaritasnya. Setelah kita bikin data baru tersebut berupa data frame, sekarang kita lakukan sorting datanya. Nah, setelah selesai kita akan menyiapkan untuk workflow. Workflow caranya kita menggunakan fungsi corpus terlebih dahulu, disimpan di corpus, kemudian kita ubah datanya menjadi term dokumen matrix. Ini kita jadikan matriks, kemudian kita lakukan sorting berdasarkan frekuensinya yang paling banyak. Nah, setelah selesai kita bikinlah word-nya menggunakan word-nya sebagai word sebagai katanya dan frekuensinya sebagai jumlah datanya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya, ini bagian tampilan. Ada teman saya Dia Cahyo Saputro, saya persilakan. Terima kasih Habib. Sini saya akan menjelaskan untuk nge-uploadin ke Shiny dan tampilannya nanti. Sini ada link tampilan yaitu emotion plot. Jadi akan menampilkan klasifikasi hasil teks berdasarkan emosi tadi. Di sini menggunakan ggplot.
nanti akan berjudul Sentiment Analysis Corona by Emotion. Tab kedua yaitu Polarity Plot. Ini dia menampilkan klasifikasi hasil tweet text berdasarkan polarity. Nanti polarity itu ada positif, negatif, dan netral. Yang ketiga itu menampilkan hasil pembersihan data dan klasifikasi yang dilakukan tadi. Nanti akan menampilkan data result. Lalu selanjutnya untuk menampilkan word cloud. Nanti langsung menggunakan fungsi word cloud. Word-nya itu dari word cloud word, lalu frekuensi dari word cloud. Max word yang ditampilkan adalah 200. Lalu tab terakhir itu adalah data pengambilan Twitter. Jadi masih belum ada pembersihan dan klasifikasi apapun. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Ini untuk klasifikasi emosi. Terdapat unknown yang tidak bisa diklasifikasi oleh algoritma bias. Lalu joy itu senang, anger marah, sadness sedih, fear takut, dan surprise. Surprise itu terkejut. Di sini terlihat yang paling banyak itu adalah enjoy. Sebelum unknown. Unknown itu kan karena tidak bisa diklasifikasi. Lalu yang selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan polaritas. Jadi di sini klasifikasi kalimat berdasarkan positif, netral, dan negatif. Terlihat hasilnya itu adalah yang paling banyak positif. Jadi kebanyakan data yang kita dapat adalah kalimat-kalimat positif. Lalu di sini ada hasil analisisnya, ada teks yang sudah dibersihkan, lalu emosinya yang sudah diklasifikasikan, polarity yang sudah diklasifikasikan juga berdasarkan polarity. Lalu word cloud nanti akan menampilkan kata yang paling sering dibahas karena kami mengambil datanya itu yang kata-kata corona, maka yang paling banyak adalah corona. Jadi di sini tweet yang dibahas itu kebanyakan adalah corona. Selanjutnya adalah data yang diambil dari Twitter. Diambil dari Twitter yang belum dibersihkan, masih ada ya kata-kata yang tidak diperlukan seperti tweet atau link atau yang tidak diperlukan saat kita klasifikasi. Ya, hanya itu saja untuk aplikasi yang kami buat untuk sentiment analysis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.